Lo punya idola nggak? Atau siapa deh sosok orang terkenal gitu yang karyanya tuh lo kagumin? Nah, pertanyaan gue, apa yang lo rasain kalau lo tuh tahu ternyata idola lo tuh nggak sebaik, nggak sehebat, nggak sesantun yang ada di bayangan lo? Mungkin kaget kali ya awalnya, terus lanjutannya mungkin lo jadinya kecewa gitu. Kok bisa sih dia kayak gitu? Tapi itu bakal ngubah rasa kagum yang lo punya di awal gak? Gue tuh jadi kayak punya satu pertanyaan besar gitu nih pas kemarin nge-research episode Artist in Love Pablo Picasso. Pertanyaan gue gini, bisa gak sih kita tuh sebenarnya misahin karya seni dari senimannya? Nah, maksudnya gimana? Soalnya tuh pas kemarin gue nge-research si Picasso itu, tapi lo udah nonton belum nih? Kalau belum lo mendingan tonton dulu nih ya. Karya-karyanya Picasso itu kan game changer banget ya. Tapi dianya ya fuckboy bangsat gitu. Gak cuma Picasso doang kan yang kayak gitu. Kayak misal contoh di Indonesia siapa sih? Gofar. Burgernya enak kan, tapi dia kena kasus sexual harassment. Michael Jackson, jogetnya asik, lagunya enak, tapi pedofil. Harry Potter, lo ikutin kan? Seru kan filmnya kan? Tapi jika rollingnya gimana? Problematik dia. Terus Pixar, siapa yang gak suka film Pixar? Tapi lo tahu nggak kalau Walt Disney itu rasis banget? Ya, the list goes on lah ya. Lo juga pasti tahu contoh-contoh lainnya. Baik lagi ke Picasso, gue tuh sempet coba buat tanya beberapa temen gue nih tentang apa yang mereka tahu kalau gue sebut nama Picasso. Lo tau nggak, Fed? Picasso, lo tau Picasso tapi? Kok lo bisa tahu Picasso, Fet? Coba, lo kan bukan anak desain atau anak seni gitu, tapi lo punya knowledge akan Picasso ini dari mana? Ya tahu nama lah ya. Nah, rata-rata semua teman-teman gue ini pada punya point of view yang mirip-mirip gitu. Pokoknya taunya ya Picasso tuh seniman yang jago aja gitu. Tapi kenyataannya kan dia nggak cuma itu ya. Cara dia menghasilkan karya tuh dengan berwisata wanita, nge-abuse mereka sambil berkedok, itu tuh katanya source of inspirasinya dia. Apa banget gak sih? Tapi kayak yang gue bilang tadi di awal, karya seni dia itu tuh legendaris banget dan berpengaruh banget gitu. Nah kalau udah kayak gini gimana dong? Kita mesti nge-cancel Picasso dari dunia seni. Gimana terus sama hal di sekitar kita yang udah terlanjur dipengaruhin sama apa yang si artis-artis itu bikin? Kita nge-konsumsi hasil karya mereka, tapi ternyata si pembuat karya ini banyak blundernya. Seniman yang kita look up to ngelakuin hal yang gak pas nih sama moral kita. Apa kita tetap bisa ngelihat karya-karya mereka dengan cara yang sama dan enjoying hal-hal yang mereka buat itu? Apa emang karya seni itu udah terlanjur satu paket gitu sama senimannya? Nah, gue rasa buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi tuh ya, gak akan simple sih. Gak sesimpel iya bisa atau nggak bisa gitu. Makanya gue mau coba buat ajak lo nih, buat kita cari tahu aja bareng-bareng jawabannya tuh apa. Let's go! Kirain Apa nih? Saya mau minta sedikit pendapat gitu ya, jadi tolong dipakai dulu. Si Picasso tuh akhirnya menginfluence apa aja sih orang lain tuh bikin karya apa gitu, gara-gara terinspirasi dari karya dia. Kayak pop art, terus minimalis. Minimalism kan pasti awalnya dari kubism dulu. Kan artinya jasanya tuh besar ya. Ada orang nge-counter, ya kalau bukan Picasso yang bikin juga ntar ada orang lain yang bikin. Cuma kenyataannya Picasso yang bikin, gimana? Iya. Ya cuma itu gak menghilangkan kenyataan bahwa emang dia jahat aja gitu. Orang-orang yang sama-sama punya masalah seperti Picasso, dia tuh berkarya tapi melakukan kejahatan-kejahatan moral gitu ya. Itu kan kebanyakan kalau di tahun 2022 gitu sekarang bisa-bisa udah nggak ada karirnya lagi. Kalau menurut kamu, Picasso kalau misalkan ada di tahun 2022 itu dia bakal kayak gimana? Yang jelas ada thread Picasso gitu. Spill gitu. Masuk lambe tura. Kayak semacam akun-akun gosip gitu kali ya. Jadi kayak swindler gitu kali. Kenapa akhirnya tahu Picasso pindah pasangan, ibaratnya punya pasangan lagi? Karena akhirnya dia nge-publish karyanya kan, karena karyanya nggak mungkin nggak di-publish. Jadi ketika karyanya di-publish, wah ini siapa nih? Ini cewek siapa? Ini cewek siapa? Akhirnya dia memperkenalkan juga muse dia gitu lah ibaratnya. Jadi kita juga curiga jangan-jangan ada cewek-cewek yang lain nih yang bukan muse-nya, tapi ya emang dia ewe aja gitu. Nah wanita-wanita ini kan semua pada nulis buku nih.
memberitahukan Picasso dari sudut pandang dia, karena selama ini tidak ada sudut pandang yang lain kan. Hanya ada sudut pandang media mungkin ya terhadap Picasso dan Picasso itu sendiri gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang ada yang lebih convenient gitu loh daripada nulis buku. Nulis buku kan ribet ya. Kalau sekarang mungkin masuk tweet war gitu guys. Terus Picasso-nya juga udah bisa langsung nge-tweet balik di situ. Kayaknya baru sama cewek pertamanya aja udah tersebar gosip, di cewek kedua di ban kali ya, udah nggak boleh orang-orang beli karyanya. Tergantung juga, misalnya dia belum terkenal gitu tapi udah main cewek sana sini, ya nggak akan di cancel juga. Jadi tergantung juga dia udah di tahap setinggi apa gitu. Karena menurut aku sih ya cancel culture ini hanya berlaku buat orang-orang yang terkenal. Kalau emang dia lagi terkenalnya atau setelah dia menemukan kubisme, ya mungkin dia bakal dihukum, tapi karyanya akan tetap ada aja. Karena seberpengaruh itu. Nggak akan tiba-tiba ada pelukis yang nggak ngelukis kubisme gitu loh. Soalnya dia kan terkenalnya berproses ya. Iya, bukan night viral dirt gitu. Sejarah sudah terjadi. Sebenarnya di case Picasso jadinya udah nggak pengaruh lagi apakah orang bisa atau nggak bisa misahin si Picasso dari karyanya. Karena kalaupun orang nggak bisa misahin dan benci sama Picasso, hal itu udah nggak memberi pengaruh apa-apa lagi buat Picasso-nya. Karena itu semua udah terjadi, udah history gitu loh. Memang udah pengaruhnya juga udah terlalu masif. Ibaratnya lo pengen nge-cancel dia sekarang juga udah nggak ngaruh apa-apa gitu loh. Iya, karena dia udah keburu jadi nih gitu. Tapi lo sadar gak sih awal mula kita suka nge-cancel itu sebenarnya ya dari kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya temen lo bilang, ih si itu kan ini ya, misalnya kenal gitu. Terus, hebatnya gini. Ya tapi sombong. Kayak itu tuh juga sesimpel, menurut gue sih awalnya layernya paling bawah tuh kayak gitu. Kita tuh selalu kayak gitu, kita nggak bisa bilang iya hebat dia. Ya udah appreciate aja nih orang. Kayak semuanya tuh harus positif gitu ibaratnya. Semuanya tuh harus, kalau kaya lo harus baik, lo harus ramah, lo harus apa, ini itu segala macem. Tapi nggak bisa dipungkiri, ujung-ujungnya per-cancel ini semakin didukung juga sama orang-orang yang emang punya kuasa besar. Seolah-olah itu emang harus dilakuin biar orang yang dituduh salah jadi jerak. Ketika company besar melakukan tindakan atau pengambilan keputusan sebesar itu jadi bilang kalau oh ya memang harusnya seperti ini gitu, membenarkan pengambilan keputusan yang company itu ambil dan membenarkan perilaku orangnya. Ya, jadi kesannya terlegitimasi ya. Iya, sebesar Disney kalau ada pemain bermasalah atau aktor yang bermasalah, ya kita cancel aja dia. Itu berarti dia percontohan buat company yang lain. Itu jadi kayak, oh berarti dia beneran ngelakuin hal itu, dia aja sampai di cancel sama Disney. Si Disney-nya itu emang nggak mau ngambil resiko aja dengan mempekerjakan orang itu, karena ada kecenderungan kalau misalkan dia problematik ya rating acaranya akan turun gitu. Asalnya dari mesin netizen ini juga yang emang sifatnya udah kayak gitu loh. Tapi akan less likely sih. Sekarang J.K. Rowling bikin Harry Potter sebagus itu gitu. Kamu suka. Next ada Harry Potter prequel something bla bla bla. Kamu nonton gak sih? Orang juga akhirnya akan lupa ya. Orang akan nonton aja. Orang pasti bakal nonton. Mau bakal ada yang bilang gimana pun. Kayak menurut aku harusnya si company ini bisa lebih wise dalam mengambil keputusan. Karena sebenarnya yang harus dilakukan adalah ya orang ini dihukum aja secara hukum gitu. Susah sih, gimana ya? Itu dia sih, polisi moral. Semua orang punya moral dan semua orang ngerasa berhak aja untuk fitting moral yang mereka anggap benar ke orang lain. Dan berhak menghukumnya kalau emang orang lain salah. Mungkin di sosmed lo lihat kalau orang tuh di cancel palingan viral paling lama sebulan lah ya. Habis itu udah diganti sama berita lain lagi yang lebih nge-grab attention kita. Tapi buat orang yang di cancelnya itu tuh gak gitu doang.
itu mungkin banget ngacak-ngacak hidupnya dia. Ribet ya. Ya emang, makanya kan gue bilang juga dari awal, gak bakal simpel itu jawabannya. Nah, makanya lo jangan lupa subscribe. Di next part kita bakal coba bahas ngacak-ngacak itu kayak apa sih? Kayak apa? Ya, oke. Bye.